Nah, oke, karena tadi kita sudah melakukan proses pencatatan untuk perusahaan dagang pada tahap penjurnalan, sekarang kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu nanti ada buku besar, neraca saldo, kemudian masuk ke laporan keuangan yang didapat dari database dari neraca saldo. Nah, eh, sebenarnya tujuan dari buku besar itu apa? Tujuan dari buku besar itu adalah untuk mendapatkan nilai akhir dari setiap akunnya. Nanti akan muncul di neraca saldo. Tapi kita ingin mengetahui nilai akhir itu didapat dari mana saja secara kronologikal gitu. Jadi pengaruh dari setiap transaksi keuangan setiap tanggal itu diketahui dalam satu periode itu. Nah, gimana caranya kita akan menggunakan fitur pivot table, baik bisa dari Microsoft Excel ataupun dari Google Sheet. Tapi Google Sheet itu cukup rumit karena kadang fiturnya kayak diperbarui gitu, jadi agak sulit gitu mencarinya. Nah, kali ini kita pindah aplikasi, kita pakai Microsoft Excel. Nah, kemudian kita akan melakukan otomatisasi menggunakan fitur pivot table tadi itu. Langsung aja kita coba pengerjaannya, ya kan? Pertama, kita harus buka insert, kemudian kita masukkan pivot table-nya, terus table range-nya, biasanya dia otomatis, dan di sini dia kasih kita lebih, sampai di J100 ini, jadi dari kiri atas sampai kanan bawah, gitu, supaya kalau misalnya nanti kita ada menambahkan jurnal lagi, itu pivot table-nya bisa otomatis terupdate, gitu. Just where you want the pivot table to be placed, itu new worksheet. Nah, ini sudah ada seperti ini. Kemudian kita bisa langsung otak-atik pengaturan pivot table-nya. Nah, di filternya kita bisa kasih judul akun. Kita bisa pindah gini. Karena kita ingin membuat buku besar untuk setiap akun, jadi supaya buku besarnya itu nanti langsung otomatis, tidak perlu buat pivot table-nya berulang-ulang. Langsung kita pakai filternya di judul akun. Jadi nanti kita bisa cari filternya itu misalnya mau 101 kas seperti itu. Rules-nya kita minta yang pertama tuh ada tanggal. Nah, value-nya yang dalam bentuk angka itu kita mau yang debit sama kredit. Kalau akun debit sama kredit itu untuk yang nama akun yang terpengaruhi karena transaksi keuangan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini masih all. Jadi kita akan coba aplikasikan filternya, kita taruh di 101 kas. Nanti keluar seperti ini. Nah, tapi ini belum nilai akhir gitu. Ini masih rekap dari pengaruh transaksi keuangan di eh, setiap akun. Bisa kena debit ataupun kredit. Nah, kita mau cari nilai akhirnya. Nah, kita harus pakai yang namanya pengaturan fitur calculated field yang ada di pivot table ini. Nah, ini yang tadi sulit untuk dicari di Google Sheet gitu. Nah, langsung aja name field-nya kita ganti menjadi misalnya nilai akhir akun ataupun nilai akhir, terus kita masukin formulanya gitu. Nah, kita masukin if. Nah, kita langsung pilih kondisinya bisa dari field-nya nih. Misalnya debit lebih besar daripada kredit. Kalau benar kita minta debitnya dikurangkan dengan kredit. Kalau salah kita minta kreditnya dikurangkan dengan debitnya. Seperti itu. Seperti kita kalau mengerjakan tahap buku besar untuk proses pencatatan secara manual, jadi kalau misalnya posisi awalnya besar di debit, nanti muncul saldo di kredit, nanti kan dia mengurangkan seperti itu. Langsung kita oke. Sebentar, ada kesalahan. Kita oke lagi. Masih belum bisa. Mungkin di sini. Masih belum bisa. Coba ini. Nah, sudah bisa. Nah, ini adalah sum of nilai akhir, dan nilai akhirnya adalah yang bawah ini. Coba kita kasih format numbernya supaya lebih gampang melihatnya. Nah, ini adalah nilai akhir dari akun 101 kas, seperti itu. Nah, kita coba move aja supaya lebih mudah kita
supaya kita bisa lebih mudah untuk ngaturnya di sini. Karena kita mau kasih juga kop dan juga judul akun. Bisa langsung kita copy ke sini, masukkan ke sheet 2. Nah, ini kita ganti sama buku besar. Kemudian kita masukkan di sini ada kata untuknya. Seperti itu. Nah, ini baru akun 101 custom. Tapi di sini ada banyak akun, jadi kita langsung aja aplikasikan filternya, terus kita buat buku besar untuk setiap akun. Seperti itu. Nah, ini adalah penampakan ketika kita sudah menyelesaikan buku besar untuk setiap akun yang tadi terkena pengaruh oleh transaksi keuangan ketika kita melakukan penjurnalan pada proses pencatatan untuk perusahaan dagang ini. Nah, kira-kira untuk cara pengerjaan buku besar, tahap buku besar pada proses pencatatan untuk perusahaan dagang, baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, cara manual ataupun otomatis menggunakan pivot table, itu sebenarnya caranya masih sama, cuma mungkin bedanya adalah di judul akun yang muncul gitu kan. Itu tergantung pada, seperti tadi di awal video kita bahas tentang database COA, ada akun-akun baru yang muncul, ya seperti itu kira-kira yang berubah. Ada akun yang baru muncul, sebelumnya di perusahaan jasa nggak ada, seperti itu. Nah, ini ketika Yovita sudah menyelesaikan semua akun yang terkena pengaruh gitu oleh transaksi keuangan tahap penjurnalan, proses pencatatan perusahaan dagang gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat neraca saldonya. Kita sebenarnya sudah tahu nilai akhir dari setiap akun itu berapa. Misalnya di 101 kas itu nilai akhirnya adalah 1.029.950.000 gitu. Tapi kan kita nggak mungkin pindahin manual satu-satu. Jadi kita mau coba pakai otomatisasi menggunakan pivot table di Microsoft Excel juga. Langsung aja. Nah, caranya juga kira-kira itu yang pertama adalah sama, kita akan insert pivot table lagi, nggak bisa pakai pivot table yang buku besar gitu. Jadi kita harus pakai pivot table yang jurnal umum lagi, seperti itu. Karena ini bukan yang manual tulis tangan gitu. Nah, masukin lagi seperti tadi. Oke. Nah, nanti yang neraca saldo ada di sheet 3 ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian pengaturan pivot table-nya ayo kita otak-atik lagi. Tapi di sini kita nggak akan pakai filter lagi, kita langsung ke row, kita pakai judul akunnya di row. Nah, seperti ini kira-kira munculnya. Kemudian kita akan pakai saldonya yaitu debit dan saldonya yaitu kredit, seperti ini. Nah, tapi ini adalah saldo akhir di debit untuk judul akun kas, ini untuk kredit di judul akun kas. Nah, ini kan bukan nilai akhirnya. Kalau secara logika kan kita tahu yang debit lebih besar daripada yang kredit, maka kita harus kurangkan yang debit dengan yang kredit. Nah, tapi kita mau pakai pivot table, seperti itu. Nah, coba kita move dulu aja supaya nanti kita bisa tulis copy lagi. Ini kita cut lagi, kita masukin di nomor 5. Terus kita, nah oleh karena itu kita akan menggunakan calculated field seperti tadi. Caranya adalah kita pivot table analyze, field system, item and set. Masukkan di sini adalah saldo akhir atau nilai akhir debit. Akhir debit. Nah, kita masukkan formulanya yaitu sama if, tapi dengan condition yang lebih berbeda, yaitu apabila debit lebih besar daripada kredit, ya kan, maka kita mau kurangkan debitnya dengan kreditnya. Nah, kalau enggak, kan enggak mungkin kalau di neraca saldo itu setiap akun punya dua nilai di debit dan kredit, maka satunya harus 0. Seperti itu. Coba kita masukkan, oke, nah ini sudah keluar. Sekarang yang untuk sisi kreditnya, masukkan lagi, kita ganti dulu fieldnya itu nilai akhir
kredit. Kita masukin formulanya kebalikannya. If debit lebih kecil daripada kredit, maka kita akan minta kreditnya dikurangkan dengan debitnya. Kalau tidak, kita minta nolkan. Oke, dan sudah keluar nilainya seperti ini. Nah, yang sum of debit dan sum of credit karena tidak mewakili nilai akhir dari akun kas itu, karena dia mewakili dua-duanya untuk nilai akhir debit dan kredit, saldo debit dan kredit, kita akan hide saja. Gitu. Coba kita hide di sini. Kemudian kita bisa kasih format ya supaya lebih gampang kita membacanya, dan grand totalnya belum kelihatan, jadi kita harus masukkan dulu totalnya. Sama dengan kita sum dari sini sampai sini. Kita sum lagi, bisa di copy juga langsung. Nah, ini imbang. Berarti semua nilai-nilai akhir dari akun dari perusahaan dagang itu imbang. Perolehan asetnya bisa didapat dari berutang pada orang lain maupun dari pemilik sendiri. Bisa kita masukin ya code-nya seperti ini. Kita masukin di sini saja. Lalu kita ganti ini menjadi neraca saldo. Ini kita tambahkan kata untuk. Seperti itu. Ini boleh di bold. Seperti itulah cara pengerjaan untuk neraca saldo. Selanjutnya kita akan mencoba membuat laporan keuangan menggunakan nilai akhir dari setiap akun yang ditunjukkan oleh neraca saldo. Seperti itu. Nah, oke. Kali ini kita akan mencoba membuat laporan keuangan dari database yang ada di neraca saldo, yaitu nilai akhir akunnya. Nah, langsung aja kita coba. Seperti yang sudah kita pelajari dari video konsep proses pencatatan untuk perusahaan dagang. Jadi kalau kita ingin membuat laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama pasti laporan laba rugi, ya kan? Ini kita ganti aja. Laporan laba rugi. Nah, kita harus mendapatkan laba atau rugi dari yang pertama pendapatan sama beban dari perusahaan itu. Nah, kalau dalam perusahaan dagang, maka pendapatan itu didapat dari penjualan bersih. Penjualan bersih itu didapat dari yang pertama adalah penjualan barang dagang sendiri. Gitu. Nah, langsung aja kita boleh masukkan nilainya, didapat dari ini. 130 juta. Kemudian dikurangi dengan retur penjualan. Karena penjualan barang dagang tadi kan mengalami retur-retur, kan berarti bukan nilai murni dari penjualan bersih gitu. Dikurangi retur penjualan dan juga potongan penjualan. Nah, dikurangi juga, ini adalah 100 juta. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan total penjualan bersih ini nilainya adalah berapa gitu. Maka total penjualan bersih itu sama dengan, bisa kita taruh di sini, langsung kita gunakan aja formulanya, kita coba langsung seperti ini. Nah, ini adalah total penjualan bersihnya. Kemudian setelah kita mendapatkan total penjualan bersih yang merupakan pendapatan dari perusahaan dagang, kita akan mencari beban dari perusahaan dagang. Nah, beban utama adalah beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dagang, yaitu HPP, harga pokok penjualan. Itu adalah beban untuk mengadakan persediaan barang dagang itu sendiri. Jadi kita langsung tulis saja HPP di sini. Kita kurangkan, kita dapat dari nilai yang di sini. Nah, kita akan mendapatkan
nilainya yaitu Rp69.800.000. Ini merupakan laba kotor dari perusahaan jasa. Nah, untuk mendapatkan nanti sampai laba bersih itu kita masih harus melihat adanya beban-beban dari perusahaan dagang gitu. Misalnya beban kegiatan operasional. Nah, kalau kita ingat ya kan, beban itu biasanya ditunjukkan dengan nomor referensi 50. Jadi di sini bebannya hanya ada beban angkut penjualan oleh nomor 501. Jadi itu adalah beban dari perusahaan dagang. Kita tulis beban angkut penjualan gitu. Jumlahnya adalah 50.000 gitu. Dan kita bisa langsung mendapatkan laba bersihnya. Sama dengan yang ini dikurangkan, laba kotor dikurangkan dengan beban kegiatan operasional gitu. Nah, ini bisa kita kasihin format gitu supaya lebih cantik lah kelihatannya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau menghitung laporan laba rugi, biasanya juga akan muncul kondisi-kondisi lain di mana setelah ada beban kegiatan operasional, selain ada beban angkut penjualan, itu banyak sekali macam bebannya. Kita masih harus menghitung ada hal-hal lain, pendapatan hal lain seperti ada pendapatan sewa, pendapatan bunga, kemudian ada beban sewa, beban bunga. Nah, nanti pendapatan sewa atau pendapatan bunga ini dikurangkan dengan beban sewa dan beban bunga ini, nanti kita akan mendapat nilai dari hal lain. Nilai hal lain bisa mengurangi laba setelah kegiatan operasional ini. Ini harusnya bukan laba bersih, karena kalau misalnya masih ada hal lain, masih laba kegiatan operasional. Baru setelah kita tambahkan atau kurangkan dengan hal lain, kita bisa mendapat laba bersih seperti itu. Ini adalah versi sederhananya dari laporan laba rugi perusahaan dagang gitu. Seperti itu. Nah, kalau gitu sekarang kita akan mencoba lanjut ke laporan perubahan modal untuk perusahaan dagang yaitu UDIC PT Everlasting. Kita coba ganti dulu judulnya. Perubahan modal. Nah, karena pembuatan laporan perubahan modal dan laporan-laporan lain itu pasti kronologis gitu. Jadi kita akan membuat laporan perubahan modal based on laporan laba rugi dan juga nilai akhir dari akun-akun di neraca saldo. Langsung aja kita akan coba. Nah, laporan perubahan modal, namanya kita mencatat perubahan modal, maka dari modal awal terlebih dahulu. Gitu. Modal awal 1 Desember 2022. Nah, diceritakan bahwa kalau tadi kita ingat ini perusahaan baru buka ya. Jadi tanggal 1 Desember itu juga merupakan setoran awalnya seperti itu. Jadi itu adalah modal setoran awal untuk modal perusahaan. Jadi itu adalah modal awal dari perusahaan dagang UDIC PT Everlasting. Nah, modal awal juga bisa didapat dari neraca saldo ini. Jadi kita bisa langsung masukkan angkanya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat perubahan modalnya itu bisa dilihat karena adanya penambahan, yaitu ada di sini saldo laba bersih. Kita masukkan saldo laba, yaitu 69.750. Nah, biasanya kita bisa juga mengalami penambahan karena saldo laba di bulan lalu kita tulis di penambahan. Bisa juga terjadi pengurangan karena adanya
pengambilan pribadi atau prefer, habis itu pembagian dividen gitu. Itu bisa mengurangi modal awal ini. Nah, karena hanya sesederhana ini kita bisa langsung operasikan, kita bisa dapat modal akhir pada 31 Desember 2022 yaitu sum dari modal awal ditambah dengan penambahannya, yaitu mendapat nilai 1.069.750.000 seperti itu. Nah, sekaligus kita juga mau buat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu adalah pencatatan terhadap keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas dari perusahaan. Seperti itu. Langsung kita buat di sini laporan posisi keuangan. Seperti ini. Nah, laporan posisi keuangan mencatat keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas, maka pertama kita harus mencatat dulu asetnya. Nah, bentar. Kita akan catat aset biasanya diwakili dengan akun yang memiliki nomor referensi 10 gitu. Jadi di sini akunnya ada yang pertama kas, yang kedua ada piutang dagang, yang ketiga ada persediaan barang dagang, kemudian ada peralatan gitu. Nah, langsung aja kita masukkan juga nilainya. Mungkin di sini saja. Untuk yang kas itu sebesar ini. Nah, kalau piutang dagangnya tidak ada, jadi tidak usah dimasukkan. Langsung kita cut saja. Kita masukkan. Dan seharusnya kalau misalnya di neraca saldo juga tidak ada, maka harusnya dia tidak boleh muncul di neraca saldo. Jadi kita hitamkan saja seperti ini. Nah, persediaan barang dagangnya yaitu 24.800.000, kemudian peralatannya yaitu 15 juta. Nah, biasanya aset bisa tersusun dari aset lancar dan aset tetap, itu pun juga kadang ada pengurangan dari akumulasi penyusutan untuk aset tetapnya, misalnya peralatan. Nah, itu bisa. Nah, tapi di sini karena sangat sederhana, jadi langsung semudah ini. Nah, kita langsung bisa total nilai asetnya. Total aset sama dengan sum, kita masukkan. Nah, ini adalah total asetnya. Kemudian kita akan mencari ekuitas, liabilitas dan ekuitas dari perusahaan. Yang pertama kita akan tulis yang liabilitas dulu. Gitu. Nah, liabilitas itu adalah utang. Utang biasanya diwakilkan dengan nomor referensi yang 20 gitu. Dan kebetulan di sini liabilitasnya sudah tidak ada. Utangnya sudah tidak ada karena sudah dilunasi. Ini juga harusnya tidak muncul di neraca saldo. Jadi kita hitamkan juga. Seperti itu. Jadi kita nolkan. Nah, kemudian untuk yang ekuitas. Nah, ekuitas itu bisa didapat dari modal akhir. Dari perusahaan yang didapat dari laporan perubahan modal tadi. Jadi kita bisa langsung tulis modal akhir 1 Desember 2000 modal akhir 31 Desember 2022. Kita tulis di sini yaitu nilainya sama dengan 1.069.750.000. Nah, oleh karena itu total dari
liabilitas dan ekuitas adalah sama dengan 1.069.750.000 ini. Dan dia seimbang dengan total asetnya. Berarti cara kita memperoleh aset itu didapat dari bisa berutang dengan orang lain ataupun bisa dari pemilik modal sendiri gitu. Itu seimbang perhitungannya. Seperti itu. Nah, setelah kita menyelesaikan ketiga laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan yang mereka sifatnya kronologis, saling mengaruhi ya. Jadi laporan posisi keuangan didapat dari laporan perubahan modal, laporan perubahan modal juga didapat dari laporan laba rugi, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu uniknya tidak didapat dari neraca saldo, dari nilai akun kas gitu. Karena namanya laporan arus kas pasti akan menyoroti akun kas saja, seperti itu. Nah, dia tidak didapat dari situ, tapi bisa didapat dari yang lebih detail jurnal umum. Kita akan memperhatikan akun kas apa saja yang muncul di jurnal umum ataupun di buku besar. Ada secara detail seperti ini, tapi tidak ada keterangannya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan filter seperti ini. Kita akan blok dulu jurnal kita. Filter. Kemudian kita akan ubah judul akunnya di sini. Kita matikan select all-nya dan kita masukkan 101 kas ya. Nah, ini adalah akun-akun kas yang muncul karena daya pengaruh transaksi keuangan tadi di proses penjurnalan untuk perusahaan, untuk proses pencatatan perusahaan dagang ini. Ya, seperti ini kira-kira. Dan di sini juga sudah ada keterangannya. Ini digunakan karena apa saja uang kas ini. Jadi kita bisa tahu. Nah, sebelum kita masuk di dalam laporan arus kas yang sesungguhnya, kita harus mengingat kalau laporan arus kas itu biasanya tersusun dari yang pertama laporan arus kas karena adanya kegiatan operasional. Jadi kegiatan sehari-hari, baik itu untuk memperoleh penghasilannya maupun untuk membeli perlengkapan, membayar sewa, utang, dan lain sebagainya. Kemudian dari kegiatan investasi, yaitu pembelian ataupun penjualan untuk aset tetap. Dan yang terakhir dari kegiatan pendanaan gitu. Jadi misalnya adanya penyetoran modal oleh pemegang saham, kemudian adanya pengambilan pribadi, pembagian dividen gitu. Intinya harus melibatkan uang kas gitu dalam transaksi keuangan itu. Nah, sekarang kita mau coba analisis terlebih dahulu untuk setiap transaksi yang memengaruhi akun kas di jurnal umum ini karena kegiatan apa. Yang pertama, investasi awal. Berarti dia pasti karena kegiatan pendanaan, ya kan? Dan dia ada di posisi debit. Kita bantu. Kemudian pelunasan utang pembelian kepada PT Special Braces. Yang pertama, menggunakan potongan pembelian. Berarti itu adalah kegiatan operasional. Dan dia posisinya ada di kredit. Berarti dia mengurangi. Ada lagi pelunasan utang pembelian kepada PT Special Braces. Berarti dia juga operasional kredit. Kemudian ada pembelian barang dagang kepada PT Soft Braces secara tunai. Jadi dia juga adalah operasional kredit. Gitu. Karena untuk kegiatan sehari-hari. Pembayaran ongkos kirim FOB shipping point. Ini juga operasional kredit. Benar ya? Kemudian ada pembelian BD kepada PT Special Braces secara tunai. Operasional kredit juga. Kemudian ada pelunasan piutang penjualan barang dagang dari Salon Round the World. Ini operasional tapi debit.
Kemudian ada pelunasan piutang penjualan barang dagang. Dari saluran The World yang kedua, operational debit. Pembayaran ongkos kirim FOB destination point, operational credit. Maaf, ada yang ketinggalan. Yang operational credit adalah yang 25 Desember untuk FOB shipping point. Penjualan barang dagang kepada Miss Natalie Kang secara tunai. Ini adalah operational debit juga. Kemudian, penjualan barang dagang kepada Miss Christina Cha secara tunai, operational debit juga. Seperti itu. Dan yang terakhir, pembelian peralatan kepada PT Pro Furniture secara tunai. Karena peralatan adalah aset tetap, maka adanya pembelian ataupun penjualan peralatan menggunakan tunai atau uang kas itu adalah kegiatan investasi kredit, seperti itu. Nah, saya debit dan kreditnya menentukan dari ini. Kalau debitnya terisi berarti dia debit, kalau kreditnya terisi berarti dia kredit, seperti itu. Barulah kita bisa menyusun laporan arus kasnya. Kita bisa bantu tulis di sini aja ya supaya dia lebih gampang gitu. Nah, yang pertama kita akan menyusun untuk bukan laporan, tapi arus kas dari kegiatan operasional. Gitu. Nah, kita bisa pakai yang penambahan terlebih dahulu, kita masukkan filternya nih. Sekarang kita coba matikan dulu aja. Nah, kita baru masukkan filternya di nomor yaitu operasional yang debit terlebih dahulu, yang penambahan. Nah, di sini kita langsung masukkan nama kegiatannya. Yang pertama adalah yang penjualan barang dagang kepada penjualan barang dagang. Kita tulis penjualan barang dagang. Kemudian yang berikutnya ada pelunasan piutang dagang. Kita masukkan juga angkanya, yaitu untuk yang penjualan barang dagang kepada Miss Natalie Kang dan Miss Christina Cha bisa kita tambahkan Ctrl C, nanti kita bisa melihat ada sum 110 juta di bawah sini. Jadi kita tulis di sini penjualan barang dagangnya adalah 110 juta. Atau kita tulis di sebelahnya saja. 110 juta. Seperti itu. Mungkin ini kurang kelihatan, jadi kita coba perbesar selnya. Seperti ini. Kemudian untuk operasional yang kredit terlebih dahulu, yang pengurangan. Nah, ini ada macam-macam. Yaitu yang pertama, ini ada pelunasan utang pembelian. Pelunasan utang pembelian, kita akan fokus ke yang pembelian dulu. Pembelian barang dagang. Kita akan masukkan terlebih dahulu pembelian barang dagang. Kemudian ada yang pembayaran ongkos kirim, pembayaran ongkos kirim. Pembayaran beban ongkos kirim. Kemudian ada pelunasan utang dagang. Dan karena tadi kebetulan kita belum memasukkan nilai yang pelunasan piutang, jadi kita kembali lagi ke yang operasional debit. Nah, ini pelunasan piutang dagang nilainya adalah, kita kontrol drag ke bawah, yaitu sumnya 9.900.000 di bawah sini. Kita masukkan 9.900.000. Oke, kemudian kita akan catat untuk yang pembelian barang dagang itu tadi kita dapat dari yang operasional kredit, yang pengurangan. Jadi kita akan masukkan operasional kredit. Tapi kita ubah dulu align-nya. Operasional kredit
yaitu yang pertama pembelian barang dagang pada PT Soft Brushes kepada Special Brushes. Coba kita kontrol, yaitu ada 35 juta. Kita masukkan pembelian barang dagang yaitu 35 juta. Sebenarnya kita juga bisa pakai formula ya, kita akan coba ya. Sekarang pembayaran beban ongkos kirim ini. Pembayaran ongkos kirim FOB shipping point, pembayaran ongkos kirim FOB destination point. Ini juga kalau misalnya kita mau pisahkan juga nggak apa-apa, karena kalau yang shipping point itu kan beban ongkos kirim atau beban angkut pembelian. Kemudian ada pembayaran beban angkut penjualan, seperti itu. Nah, untuk yang pembelian yang FOB shipping point yaitu 100.000. Kita langsung masukkan dari sini saja juga boleh. Kemudian kalau yang beban angkut penjualan FOB destination point 50.000. Kemudian ada pelunasan utang. Nah, ini kebetulan pelunasan utangnya ada 2 kali. Nah, kita bisa masukkan formulanya, tapi kita tidak bisa menggunakan sum. Karena kalau kita lihat di sini, untuk row nomor 18, kemudian baru nomor 21 yang pembahasannya tentang pelunasan utang pembelian. Jadi, harus kita manual seperti ini. Nah, baru bisa cut, kita pindahkan ke sini. Ini bisa kita kasih format juga. Nah, ini adalah arus kas dari kegiatan operasional. Nah, jangan lupa kalau kegiatannya operasional kredit, misalnya mulai dari pembelian barang dagang sampai pelunasan utang dagang, di mana pengurangan terhadap nilai dari akun kas, ya kan? Maka itu harus masuk tulisnya. Seperti ini. Terus kita langsung kurangkan saja. Jadi total arus kas dari kegiatan operasional adalah sama dengan yang keluar ditambah dikurang dengan yang menjorok ke dalam. Seperti ini. Seperti ini. Jadi total arus kas dari kegiatan operasional yaitu 44.950. Gitu. Posisinya juga dia plus ya Mas Ihan. Kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi, yaitu pembelian ataupun penjualan aset tetap. Nah, di sini hanya ada investasi yang kredit, yaitu pengurangan, seperti itu. Jadi ada pembelian peralatan, kita bisa tulis pembelian peralatan. Kita tulisnya masuk ke dalam, yaitu 15 juta. Bisa juga penjualan peralatan, maka nanti posisinya akan menjadi kayak penghasilan. Jadi penambahan arus kas maksud saya, bukan penghasilan. Penambahan arus kas, seperti itu. Kita hias lagi. Kita tulis total arus kas dari kegiatan investasi. Nah, totalnya adalah, karena ini adalah pembelian peralatan, maka adalah kredit, pengurangan dari nilai arus kas, maka dia harus minus. Dan dia juga dibuktikan, dia ditulisnya kan masuk ke dalam, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke arus kas dari kegiatan pendanaan. Kita ubah, masukkan lagi filternya, ini ada pendanaan, debit. Berarti dia penambahan ya bentuknya. Nah, di sini penambahan adalah investasi awal. Jadi kita akan kasih keterangan yaitu investasi awal dalam bentuk kas oleh pemilik
atau pemegang saham gitu. Nah, ini nilainya adalah 1M seperti itu. Jadi ini adalah total arus kas dari kegiatan pendanaan. Jadi kita akan tulis ini penambahan kasnya, yaitu kita akan masukkan sum. Nah, hanya dimasukkan dari yang ini aja, total arus kas dari kegiatan operasional sama total arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang investasi awal, F120. Seperti ini. Nah, ini adalah penambahan kas. Nah, jangan lupa selain ada penambahan, kita harus menyoroti adanya nilai dari kas awal. Kas awal berarti pada 1 Desember 2022. Nah, maksudnya nilai dari kas awal itu adalah nilai akun kas yang dibawa dari bulan November atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, tapi karena diceritakan bahwa perusahaan dagang UD isi BT Everlasting ini baru buka, jadi kan tidak membawa kas sama sekali dari bulan sebelumnya, maka nilai kas awalnya adalah 0. Seperti itu. Nah, maka dari situ dan jangan lupa kalau nilai kas awal itu sifatnya adalah pengurangan terhadap penambahan kas gitu. Nah, oleh karena itu kas akhir pada 31 Desember 2022 adalah Rp1.029.950.000. Nah, kalau kita mau cocokkan dengan buku besar nilai akun kas, nilainya sesuai seperti itu. Ini. Seperti itu. Nah, bisa kita rapikan juga. Bisa kita unmerge. Merge lagi. Jangan lupa ini diganti untuk laporan arus kas. Kita unmerge dan merge lagi. Seperti itu. Nah, coba kita pindahkan supaya bisa menjadi satu dengan laporan-laporan sebelumnya. Seperti ini. Nah, coba kita rapikan juga. Nah, seperti ini. Jadi, sekian dari video aplikasi tentang proses pencatatan perusahaan dagang dari tahap penjurnalan neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan 4 tipe, dan kawan-kawan lagi. Yeay!